Episode 24. Sore di villa itu terasa berbeda. Udara masih sama, angin masih sejuk, tapi hati Nalina tidak lagi seberat kemarin. Untuk pertama kalinya setelah semuanya hancur, ia merasa bisa bernapas. Vano, nama itu terlintas begitu saja. Seseorang yang tidak pernah berubah, tidak pernah pergi, dan tidak pernah menyakitinya. Devano baru saja tiba di villa dan mencari keberadaan Nalina di kebun anggur. Nalina tertawa kecil saat tangannya kembali mencoba memetik buah-buah ungu yang menggantung cantik. Pak Bimo dan Mbak Yanti sesekali mengingatkannya agar berhati-hati. Namun tetap saja, aduh, suara kecil itu kembali terdengar. Jarinya tertusuk duri. Sebelum ia sempat bereaksi, tangan Devano sudah lebih dulu menangkap jemarinya. Tanpa ragu, tanpa pikir panjang, ia memasukkan jari itu ke dalam mulutnya. Nalina terkejut. Apa-apaan kamu? Kamu tidak jijik? Devano menatapnya santai. Jijik? Tidak mungkin aku jijik sama kamu. Bagaimana mungkin? Itu mustahil. Ucapan itu terdengar ringan, tapi membuat jantung Nalina berdebar aneh. Ia segera memalingkan wajah. Dasar aneh. Devano hanya tersenyum tipis. Namun di balik senyum itu, ada sesuatu yang tidak main-main. Ia menggendong Nalina begitu saja. Vano, aku masih bisa jalan. Yang sakit tanganmu, tapi yang ceroboh kamu. Jadi aku yang tentukan. Nalina mendesah kesal, tapi tidak benar-benar menolak. Entah kenapa, bersama Devano, semuanya terasa aman. Terlalu aman, sampai membuatnya takut. Di dalam villa, Devano mengobati luka kecil di jari Nalina dengan sangat hati-hati. Gerakannya pelan, fokus, seolah luka kecil itu sesuatu yang sangat berharga. Nalina menatapnya diam-diam. Kenapa kamu selalu seperti ini? Gumamnya pelan. Seperti apa? Seperti selalu ada, selalu peduli. Bahkan untuk hal kecil seperti ini. Devano tidak langsung menjawab. Tangannya masih membalut luka itu. Karena bagiku, tidak ada hal kecil kalau itu tentang kamu. Hening. Nalina menunduk, hatinya bergetar lagi. Perasaan yang dulu tidak pernah ia sadari, kini perlahan muncul ke permukaan. Dan itu justru membuatnya takut. Sementara itu, di tempat lain, Dion tidak tahu bahwa hidupnya mulai runtuh satu persatu. Di kantor, suasana terasa aneh. Tatapan orang-orang berubah. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Ia mencoba mengabaikannya. Namun saat ia dipanggil ke ruang direktur, hatinya mulai tidak tenang. Pintu terbuka, dan di dalam, sudah ada seseorang yang menunggunya. Rian Baskara. Tatapan pria itu dingin. Tidak seperti saat wawancara dulu. Duduk, ucapnya singkat. Dion duduk dengan gugup. Pak, saya belum sempat, ia menjelaskan. Sebuah map dilempar ke meja, surat pemecatan. Mulai hari ini, kamu tidak lagi bekerja di perusahaan ini. Dion membeku. Apa? Maksudnya Pak? Rian berdiri, matanya menatap tajam. Aku tidak mempekerjakan pengkhianat di perusahaanku. Kalimat itu seperti tamparan keras. Dion langsung berdiri. Pak, ini pasti salah paham. Saya bisa jelaskan. Cukup. Suara Rian tegas. Aku sudah tahu semuanya. Dan satu hal yang harus kamu tahu. Langkahnya mendekat. Nalina adalah adikku. Deg, dunia Dion runtuh seketika. Wajahnya pucat. Mata membelalak. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut. Jadi, Anda adalah kakak ipar saya? Mana mungkin? Nalina tak pernah menceritakan bahwa keluarganya. Kenapa? Kau tak tahu apa alasan Nalina tak memberitahumu? Karena dia takut kamu minder pada kekayaannya. Karena dia menghargaimu. Dan karena keluarganya tak ada satupun yang merestuinya menikah dengan pria sepertimu. Makanya aku terima kau bekerja di sini dan kuberi pekerjaan yang layak, dan gajimu harusnya tak sebesar itu. Kau pikir itu semua karena kemampuanmu? Jangan mimpi, aku sangat selektif saat merekrut pegawaiku. Hanya kamu yang kuterima karena mempertimbangkan adikku. Adikku terlalu polos.
Dia tak bisa menilai dan memilih pria. Aku kira kau akan membahagiakannya, tapi ternyata tidak. Feeling keluargaku ternyata benar. Kau bukan pria yang pantas untuk adikku. Pergilah. Setelah ini jangan ganggu Nalina lagi. Surat ceraimu akan segera kau terima. Pergi. Tapi dia istriku. Aku tak akan pernah menceraikannya. Jangan memperumit semuanya. Jika kau tak ingin hidupmu kuhancurkan. Rian memencet bel dari ruangannya. Lalu datang 2 security membawa Dion keluar. Kembali ke villa, Nalina duduk di teras, memandang langit sore. Warna jingga memenuhi pandangannya. Indah, tapi juga menyisakan rasa kosong. Vano, ia memanggil pelan. Devano yang berada di dekatnya menoleh. Kalau nanti semua ini selesai, menurutmu apa aku bisa benar-benar bahagia lagi? Devano menatapnya lama, lalu tersenyum lembut. Bukan menurutku, tapi aku yang akan memastikan itu terjadi. Nalina terdiam, menatapnya. Hatinya kembali bergetar. Namun kali ini, bukan karena luka, tapi karena sesuatu yang baru. Sesuatu yang perlahan tumbuh, tanpa ia sadari. Namun di saat yang sama, di kejauhan, seseorang sedang menggenggam ponsel dengan tangan gemetar. Dion, matanya penuh amarah, panik, dan ketakutan. Ia baru saja kehilangan pekerjaan, dan sekarang, hanya satu hal yang ada di pikirannya. Nalina, aku harus menemuinya, aku tidak boleh kehilangan dia. Tatapannya berubah nekat, dan tanpa menunggu lebih lama, ia melangkah pergi, menuju satu tempat yang ia yakini, tempat di mana semuanya belum terlambat. Tanpa ia tahu bahwa langkah itu justru akan membawanya pada kehancuran yang lebih besar. Ia pergi menuju rumah Nalina di perumahan Mentari. Ia yakin saat ini Nalina ada di sana. Ia akan bersujud, akan memohon agar dimaafkan. Apalagi sekarang ia tahu, ternyata Nalina bukan wanita sembarangan. Dia putri seorang konglomerat, dan Dion menyesali semua yang telah ia lakukan pada Nalina. Di villa, angin sore berhembus pelan. Nalina menutup matanya sejenak. Tanpa sadar, ia bersandar pada bahu Devano. Dan Devano tidak bergerak sedikit pun, seolah takut momen itu akan hilang. Namun di kejauhan, sebuah mobil melaju cepat menuju arah mereka, membawa seseorang yang tidak seharusnya datang. Dan malam itu akan menjadi malam yang mengubah segalanya. Bersambung.